Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, ataupun malam rekan-rekan beserta dosen pengampu. Kenalin, nama saya Robi Kavinasiri dengan NIM 2421500047. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir pengantar keamanan siber dengan judul yang saya ambil yaitu Audit Keamanan Sistem Perbankan Digital. Nah, melalui pendekatan analisis CIA Triad dan OWASP Top 10 untuk evaluasi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem layanan perbankan digital. Secara singkat, audit yang berfokus pada BNI Mobile Banking dan API Gateway menemukan total 127 kerentanan teridentifikasi dengan temuan 2 kritikal dan 6 kategori OWASP Top 10 relevan dan menempatkan risiko mendesak sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan nasabah dan regulasi OJK karena hack. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu API Gateway. API Gateway adalah tindakan suatu objek utama ataupun target audit keamanan bersama dengan aplikasi banking itu sendiri. Sedangkan bola ataupun IDOR itu merupakan ancaman atau celah keamanan yang perlu diwaspadai. Berbahayalah bagi sistem open banking dan core banking. Dari situ kita mendapat simpulan awal, yakni ditemukan kelemahan kritis pada kontrol akses objek bola ataupun IDOR dan validasi nominal transaksi di sisi server, mitigasi berlapis pada lapisan API, dan autentikasi bersifat mendesak untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap kepatuhan regulasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Setelah ringkasan eksekutif hasil audit saya paparkan, kali ini saya akan jabarkan latar belakang profil sistem yang saya audit, yaitu Bank Negara Indonesia atau bisa disebut BNI. Dalam BNI itu profil yang saya akan jelaskan yaitu volume transaksinya sangat tinggi. Terdapat jutaan transaksi seperti mobile banking, internet banking, ATM, pembayaran nasional. Nah, yang menyebabkan Bank BNI ini membutuhkan keamanan yang ketat dari yang pertama yaitu perlindungan data sensitif atau PPI. PPI itu data nasabah, mencakup data nasabah, saldo, riwayat transaksi, informasi finansial menjadi target utama dalam serangan terhadap sektor perbankan. Nah, kepatuhan terhadap regulasi. Sebagai bank BUMN, BNI wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta standar internasional. Nah, ruang lingkup yang diaudit yakni ekosistem digital yang menghubungkan regulasi pengguna mobile atau web dengan server backend melalui komunikasi API terenkripsi. Yang pertama yaitu validasi logika bisnis pada layer API, kontrol akses dan otorisasi antar objek data, mekanisme autentikasi pengguna, dan yang terakhir manajemen sesi transaksi nasabah. Oke, selanjutnya mari kita bedah arsitektur alur datanya. Yang pertama, nasabah bertransaksi di aplikasi mobile. Request itu lalu dikirim ke WAF atau dan DDoS protection menuju ke API Gateway sebelum diteruskan ke core banking system. Nah, titik kritis keamanan utama yang kami temukan terletak pada pertukaran token.
pertukaran token sesi, parameter API, dan end-to-end enkripsi sepanjang jalur ini. Menggunakan kerangka CI terakhir, pada pilar confidentiality kami menemukan celah IDOR yang mengancam kerahasiaan data nasabah, dan pada pilar integrity kami melakukan nominal transaksi berisiko dimanipulasi karena minimnya validasi ulang di server. Dan yang terakhir, di availability, kapasitas rate limiting yang terbatas berisiko melumpuhkan layanan saat diterpa traffic tinggi. Jadi ada limitnya. Dan untuk pemetaan CI terakhir ke OSP Top 10 2021, setiap temuan diklasifikasikan menurut pilar CI terakhir yang terdampak. Nah, untuk industri, teman-teman kami petakan ke kategori A01, itu broken access control, celah manipulasi masuk ke 108 software, parameter terpenuhi pada nominal transaksi, dan juga yang terakhir pada rate limiting everywhere yang tidak memadai atau A05. Selanjutnya yakni pemodelan ancaman atau threat modeling. Nah, kita klasifikasi menjadi strike atau bisa disebut spoofing, tampering, reputation, information disclosure, denial of service, elevation of privilege. Nah, misalnya kita aset data. Aset data memiliki ancaman information disclosure. Nah, ancaman ini akan terjadi jika tidak ada RBAC ketat. Sementara transaksi terancam tampering jika kita tidak revalidasi nominal di server, gitu. Hal ini intinya ketika kita memiliki aset kritis seperti ini dan kategori threat-nya spoofing ataupun denial of service, tampering, disclosure. Nah, ini adalah kunci dari semuanya itu. Kunci dari hal-hal yang sebaiknya dihindari. Gitu. Sebaiknya kita pakai untuk menghindari kategori threat tadi. Dan selanjutnya yaitu proof of concept confidentiality, bola yang saya jelaskan di awal tadi, IDOR pada mutasi rekening. Nah, ini simulasi lagi skenario simulasi, bukan serangan nyata terhadap sistem produksi BNI. Nah, bayangin nasabah A login dan mengambil data mutasi miliknya sendiri. Namun penyerang mencegat aplikasi tersebut misbroadcast menjadi akun nasabah B. Nah, kelemahan backend hanya memverifikasi keabsahan token JWT tanpa mencocokkan kepemilikan ownership yang diminta. Nah, dampak dari kejadian tersebut, kebocoran data dimutasi ke saldo si B. Nah, ini merupakan pelanggaran kerahasiaan data finansial yang sangat merugikan. Pada proof of concept 2, yaitu integrity, parameter tempering nominal transaksi, nasabah melakukan check out dengan senilai 500.000 melalui mBanking. Nah, manipulasinya sebelum dikirim juga menjadi 5.000. Sedangkan kelemahan backend mempercayai nominal dari request klien tanpa memverifikasi ulang ke basis data produk atau merchant. Dampaknya, manipulasi nilai transaksi finansial yang menimbulkan kerugian materi bagi merchant maupun bank. Nah, dalam hal ini kategori CI-nya adalah integrity. Mitigasi utamanya adalah revalidasi nominal server dan signal request.
Slide ketujuh lalu saya telah jelaskan kategori USB yang akan saya bahas. Dan Prof akan slide ketiga yaitu availability akan membahas hal tersebut. Targetnya API gateway, layanan mobile banking khususnya endpoint, login dan transaksi. Dan request normal, request traffic pengguna berada dalam batas kapasitas normal harian, layanan digital banking. Langsung ke skenario-nya. Skenario-nya itu botnya mengirim volume request tinggi, floating secara simultan ke endpoint login dalam waktu singkat. Kelemahan backend-nya tidak ada rate limiting granular per IP atau akun, serta kapasitas auto scaling infrastruktur yang terbatas. Nah, dari hal ini dampaknya layanan API Gateway melambat atau tidak dapat diakses. Nasabah gagal menggunakan layanan digital banking. Nah, kategori dari semua ini adalah availability. Berdasarkan evaluasi dampak dan probabilitas, kami menyusun matriks risiko berdasarkan dampak finansial dan reputasi. Yang pertama yaitu bola, nilai reputasi, dan parameter tempering transaksi. Nah, itu prioritasnya ini. Dilanjut dengan session hacking dan juga DDoS sebagai P1. Setelah kita bahas semuanya tadi, kita akan masuki pada tahap rekomendasi mitigasi keamanan yang dirancang bertahap, seperti military action yaitu 0-30 hari, short term itu 1-3 bulan, dan long term 3-12 bulan, mencakup 3 dimensi yaitu seseorang atau manusia, proses, dan juga teknologi. Jika dalam intervention kita harus melakukan ini, dan juga short term kita melakukan ini, sedangkan long term kita harus melakukan ini. Sebelum sesi penugasan akhir ini berakhir, alangkah baiknya kita berikan kesimpulan terlebih dahulu dalam pemaparan tugas akhir kali ini, yaitu postur keamanan pada kali ini bersifat high risk. 2 ketemuan kritikal, bola parameter tempering, 2 temuan high, DDoS, dan session management berakar dari kelemahan validasi backend. Evaluasi CIA terakhir, confidentiality dan integrity memerlukan penguatan mendesak pada lapisan operasi API backend dan sanitasi validasi input. Kesesuaian WASP top 10, 6 kategori WASP relevan teridentifikasi, didominasi broken access control dan data yang divalidasi. Nah, langkah mendesak memitigasi risiko relatif untuk menjaga reputasi institusi dan stabilitas transaksi nasabah. Dan inilah referensi yang saya cari dalam mengerjakan tugas saya kali ini. Sebelum berakhir, saya ucapkan terima kasih pada Bapak dosen pengampu, Bapak Halimi. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika saya melakukan kesalahan di kelas juga mohon dimaafkan. Mungkin sekian lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.